Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Seorang ibu menemukan banyak sekali daun-daun kering, kertas-kertas lusuh dengan coretan-coretan, batu-batu kecil, dan banyak barang-barang tak berguna di tas sekolah putrinya yang masih di sekolah dasar. Sang ibu berniat untuk membuang semuanya itu. Namun ketika putrinya melihat, dia berteriak dengan keras, "Jangan, Ma, itu harta kesayanganku." Barang yang tidak berguna dan tidak berharga menurut sang ibu ternyata memiliki nilai di mata putrinya, sehingga ia merasa sayang untuk membuangnya. Kita adalah manusia yang sebenarnya tidak mempunyai nilai dan tidak berguna karena dosa. Kita bagai daun-daun kering dan kertas lusuh yang tidak berguna. Dunia tidak akan kehilangan kita jika kita tidak ada. Kita tidak punya harapan dan tempat kita adalah di neraka yang akan membinasakan kita seperti sampah dibakar api. Namun puji nama Tuhan, kita yang tidak bernilai mempunyai harga dan nilai di hadapannya. Kita yang tidak berguna tidak dibuang oleh Allah karena kasih-Nya yang besar itu. Allah tidak mau kita binasa, malah mau dan telah menyelamatkan kita dengan pengorbanan yang tidak tanggung-tanggung, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Ia memperlakukan kita seperti harta kesayangannya, harta kesayangan yang tidak akan dibuang, tapi yang akan selalu dijaga dan disayang. Nah, oleh anugerah keselamatan yang dahsyat ini, kiranya kita mengetahui dan menyadari siapa kita di dalam Kristus. Kita ini bukan orang sembarangan, maka jangan hidup sembarangan. Kita hendaknya hidup dengan sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman-Nya, karena kita percaya dan berpegang pada perjanjiannya. Dengan demikian, kita menjadi harta kesayangannya. Keluaran 19 ayat 5 berkata, "Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Karena itu patutlah kita menjaga hati dan hidup kita berkenan bagi Allah. Kita tentu tidak mau mengecewakan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Pasti banyak yang akan kita hadapi di tahun ini. Masalah, pergumulan, bahkan kenyamanan dan pencapaian-pencapaian dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Merasa hebat dan merasa tidak memerlukan Allah. Namun ingat bahwa kita ini berharga bukan karena kemampuan dan pencapaian-pencapaian kita, tapi karena kasih karunia Allah yang begitu besar. Ingatlah kita ini harta kesayangannya. Harta kesayangannya Allah. Hiduplah sungguh-sungguh dalam firman-Nya. Tunjukkanlah rasa hormat dan kesungguhan dalam beribadah kepadanya di rumah Tuhan. Kuatlah menanggapi dan menghadapi roh-roh dunia ini yang menggiring kita untuk mengejar kenyamanan hidup belaka. Karena kita bukan hanya harus baik keadaannya, tapi harus benar di hadapan Tuhan. Karena itu, hiduplah sebagai kesayangan Allah yang menyenangkan Allah dan alamilah janji-janjinya bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami yang tidak ada gunanya dan tidak berharga, tapi di mata Tuhan kami punya nilai dan berharga dan bahkan menjadi harta kesayangan Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk terus mengingat dan menyadari hal ini, supaya kami jaga hati kami, supaya kami jaga hidup kami, agar berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami menjalani hari kami hari ini, supaya hari demi hari, waktu demi waktu, kami makin berkenan bagi Tuhan dan menjadi harta kesayangan-Mu yang berharga, dan hidup kami berguna bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.